Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, yang dimana sekarang ini kita lagi menghadapi masa pandemi. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Nazib, mahasiswa program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Angkatan 2019. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Rekod yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyan Hendrawan. Nah, dalam pembagian tugas UTS ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko pada manajemen rekod. Pertama-tama kita akan membahas apa itu manajemen rekod. Tapi sebelum kita akan membahas apa itu manajemen rekod, kita akan membahas apa itu rekod. Rekod menurut Rix pada tahun 1992, rekod memiliki makna penting bagi organisasi yang menciptakan. Artinya, kandungan informasi yang tercakup dalam rekod memuat berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, dan catatan penting lainnya. Sejalan dengan Rix, batasan lain tentang rekod diberikan Parker yang menyebutkan rekod adalah dokumen atau item lainnya yang mengandung informasi terekam yang dihasilkan atau diterima sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Dokumen dapat berupa berbagai media dan format seperti kertas, film magnetik, dan optik yang berisi berbagai jenis data dan informasi, baik berupa teks, gambar, dan citra. Sedangkan yang dimaksud dari aktivitas bisnis adalah rekod tercipta karena adanya aktivitas bisnis. Karena adanya proses bisnis ini, maka keberadaan rekod merupakan bukti dari aktivitas dan proses yang terjadi. Nah, setelah kita membahas rekod, mari kita selanjutnya akan membahas apa itu manajemen rekod. Pada awalnya, manajemen rekod didefinisikan sebagai pengolahan informasi yang terekam dalam media dan bentuk apapun yang dapat diproduksi ulang yang digunakan dalam melaksanakan bisnis. Oleh karena itu, pada tahun 1986, Cook mendefinisikan manajemen rekod sebagai bidang manajemen yang bahannya adalah data, media, dan sistem yang digunakan dalam penciptaan rekod dan proses penyimpanannya dalam suatu organisasi. Adapun pada tahun 1996, Australian Standard menyebutkan pengertian manajemen rekod. Pengertian manajemen rekod adalah disiplin ilmu dan fungsi organisatoris dalam mengelola rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Dari dua definisi yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen rekod adalah pendekatan terhadap sistem penciptaan, sistem distribusi, dan pemanfaatan sistem pemeliharaan dan sistem penyusunan rekod
untuk memenuhi kebutuhan operasional, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Pada tahun 1998, Kennedy menyebutkan Badan Korporasi menganggap manajemen record itu penting karena yang pertama itu sebuah badan atau perorangan perlu mengandalkan pada akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Nah, dalam manajemen record memerlukan informasi yang tepat untuk keperluan yang pertama membantu mengambil keputusan, yang kedua untuk keperluan umum, tiga sebagai bukti kebijakan dan aktivitas, dan keempat menunjang litigasi. Nah, poin kedua, mengapa manajemen record itu penting, yaitu badan korporasi memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan etis untuk menciptakan record tertentu. Badan korporasi juga diisyaratkan mempertahankan jenis record tertentu untuk masa tertentu, dan hal ini dilaksanakan oleh manajemen record. Dan poin ketiga, yaitu badan korporasi perlu mengontrol volume isi informasi yang diciptakannya dan disimpan. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomi, mengingat penyimpanan record kertas memerlukan ruangan penyimpanan yang besar, dan alasan efisiensi operasional, mengingat lebih sulit menemukan informasi yang relevan bila informasi tersebut terkubur pada informasi yang sudah usang. Maka tugas manajemen record meliputi pengembangan kontrol, pemusnahan record, serta pemisahan record dari yang inaktif. Nah, selanjutnya apa itu manajemen risiko? Yang pertama kita membahas apa itu risiko. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata risiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan, membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Secara umum, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Adapun definisi manajemen risiko dari para ahli. Pertama, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Kedua, menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko yaitu penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin atau mengoordinasi, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program manajemen risiko. Adapun jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana, dan lain-lain.
Dalam manajemen risiko operasional ini ada 4 faktor risiko, termasuk pertama manusia, 2 proses, yang ketiga sistem, dan keempat eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan atau organisasi dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kapasitas produksi dan layanan tetap terjaga seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jenis kedua yaitu manajemen hazard. Manajemen hazard terkait dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas perilaku. Risiko perilaku adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus kita ketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya normal. Nah, jenis ketiga, manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial atau disebut dengan keuangan adalah yaitu upaya untuk memantau risiko dan melindungi hak properti, laba, aset, dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses manajemen risiko ini mencakup mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko jika terbukti mengancam keberlanjutan organisasi atau perusahaan. Manajemen ini sangat penting karena adalah salah satu sumber daya perusahaan atau organisasi. Karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan risiko lain. Nah, yang keempat, manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise. Selanjutnya, komponen manajemen risiko. Menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission, ada beberapa komponen dan proses dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, lingkungan internal. Komponen ini adalah sikap manajemen di semua tingkatan untuk operasi umum dan konsep kontrol pada khususnya. Ini termasuk etika, kompetensi, dan integritas serta pentingnya kesejahteraan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, penentuan sasaran. Perusahaan atau organisasi menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola semua risiko. Target ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama strategi objektif. Definisinya itu fokus pada upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, activity objektif, fokus pada kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Komponen ketiga, identifikasi peristiwa. Manajemen mengidentifikasi berbagai peristiwa potensial yang memengaruhi strategi dan pencapaian tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Kejadian tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif, tetapi juga memberikan risiko. Komponen yang keempat, penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai suatu peristiwa atau kondisi dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen perlu melakukan analisis tentang
kemungkinan dampak risiko ini dengan dua perspektif, yaitu yang pertama likelihood atau kecenderungan atau peluang, yang kedua impact atau besaran dari realisasi risiko. Komponen yang kelima, tanggapan risiko. Manajemen mengevaluasi risiko, kemudian menentukan sikap atau respon terhadap risiko-risiko. Respon dari manajemen ini tergantung pada risiko yang dihadapi. Respon tersebut dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, menerima risiko. Komponen yang keenam, aktivitas pengendalian. Proses ini adalah persiapan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih sudah memadai dan dilaksanakan dengan baik. Komponen ketujuh, informasi dan komunikasi. Kegiatan informasi dan komunikasi ini berfokus pada pengidentifikasian informasi dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait melalui media komunikasi yang tepat. Dengan begitu, setiap orang yang mendapatkan informasi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ada beberapa faktor penting dalam menyampaikan informasi tersebut, yaitu yang pertama kualitas informasi, yang kedua arah komunikasi, dan yang terakhir itu alat komunikasi. Dan komponen yang terakhir atau ke-8 yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi dengan baik. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pemantauan adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Manajemen risiko adalah bagian integral dari sebuah proses manajemen. Manajemen risiko adalah istilah yang diterapkan pada metode yang logis dan sistematis dari identifikasi, analisa, penilaian, perlakuan, pengawasan, dan risiko komunikasi yang berhubungan dengan sejumlah kegiatan, fungsi atau proses dalam cara yang memungkinkan organisasi untuk memperkecil kerugian dan memperbesar kesempatan. Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, maka penerapan manajemen risiko mengarah pada pengurangan risiko dengan mengambil keputusan untuk membuat dan menyimpan risiko tertentu. Risiko tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas, pembuktian, dan informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan. Sebagai bagian dari sebuah proses manajemen, maka manajemen risiko dapat diterapkan pada sebuah organisasi, unit kegiatan, ataupun sebuah program. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.